Firman Tuhan ajaib. Saudaraku yang kekasih, renungan firman Tuhan kepada kita pada hari ini, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, di dalam diri kita ini ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Biarlah nanti ada waktunya kita bicara tentang tubuh, kita bicara tentang roh, tentunya Roh Kudus. Amin. Bukan roh setan atau roh iblis. Dan kali ini kita bicara tentang jiwa. Amin. Saudaraku, mari kita baca Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. 2, 3, ya. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Kebaikan jangan dilupakan. Kalau keburukan, lupakan saja. Bilang sama temannya kanan kiri, keburukan lupakan saja. Kebaikan ingat selalu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, di dalam firman Tuhan ini ada dikatakan, hai jiwaku. Semua punya jiwa. Firman Tuhan mengatakan, untuk apa kita memperoleh seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawa kita, kehilangan jiwa kita. Ya, itu merujuk kepada jiwa. Saudaraku yang kasih, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Atau apakah yang harus diberikan seseorang sebagai ganti nyawanya? Ini ditelusuri menunjukkan kepada jiwa. Itulah maknanya di dalam ayat ini. Dari itu, saudaraku yang kekasih, kita perlu memuji Tuhan dengan jiwa kita. Dalam jiwa ada pikiran. Di dalam jiwa ada emosi. Di dalam jiwa ada kehendak. Jadi kalau kita mau sehat pikirannya, emosinya, sehat kehendaknya, biarlah kita semuanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan menjadi kesukaan kepada kita. Karena dengan pikiran manusia dapat berpikir. Dengan perasaan manusia dapat mengasihi. Dengan kehendak manusia dapat memilih. Jadi di dalam jiwa kita terdapat 3 hal ini yang harus kita perhatikan. Adakah yang tidak sehat dari antara 3 ini? Pikirannya kah yang tidak sehat? Perasaannya kah yang tidak sehat? Kehendaknya kah yang tidak sehat? Amin. Kita perhatikan, saudaraku, jangan sampai kita sakit. Karena salah satu di antara yang 3 ini, kadang-kadang kita tidak menyadari, telah hilang dari diri kita, itu sebenarnya jiwa kita sedang sakit. Cuman sakit ringan, bukan sakit jiwa. Tapi kalau sudah pikirannya yang sakit, nah, nanti kita bicara ini. Saudaraku yang kasih, bagaimana pikiran itu, bagaimana kehendak itu, bagaimana emosi itu. 1 Tesalonika 5 ayat 23, 1 Tesalonika 5 ayat 23,
Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Tuhan kita. Mari kita pelihara. Amin. Hendaklah tubuh, roh, jiwamu terpelihara. Bagaimana kita memeliharanya supaya baik? Tubuh, roh, jiwa kita, saudaraku yang kekasih, sehat. Di dalam diri kita ini punya kesukaan memuji, menyembah Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku yang kekasih, itulah obatnya. Jadi kalau kita mau tetap sakit, tidak mau minum obat, ya tetap sakitlah. Tapi kalau kita mau sehat pikirannya, sehat emosinya, sehat kehendaknya, ya, keinginannya, maka dalam diri kita punya kesukaan memuji, menyembah Tuhan. Amin. Mazmur 42 ayat 6 sampai 7. Karena jiwa bisa tertekan. Mari kita baca. 2-3 ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Amin. Saudaraku, jiwa bisa tertekan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa dikatakan, mengapa tertekan? Karena sakit. Pikirannya sedang sakit. Emosinya sedang sakit. Kehendaknya, keinginannya sedang sakit. Kita tidak mau salah satu dari itu sakit. Kita mau, saudaraku, jiwa kita sehat. Maka ketiga hal ini harus sehat. Saudaraku yang kasih, tidak dapat disangkal memang dunia ini membuat kita bisa tertekan. Apakah pikiran kita tertekan, emosi kita tertekan, kehendak kita tertekan. Tertekan oleh apa? Tertekan oleh masalah, tertekan oleh pergumulan, tekanan, saudaraku yang berat. Itu membuat kita, saudaraku, mengalami sakit. Tetapi kalau kita mau sehat, pikirannya sehat, emosinya sehat, kehendaknya sehat, maka kita harus punya keinginan, kerinduan, kesukaan menyembah Tuhan. Saudaraku, tertekan oleh apakah saudara? Adakah yang tertekan oleh karena pekerjaan? Adakah yang tertekan oleh suaminya? Adakah yang tertekan oleh istrinya? Adakah di antara kita yang tertekan oleh anaknya? Mungkin tertekan oleh tetangga. Mungkin tertekan diri kita, saudaraku, karena pergumulan, susahnya cari uang, pikiran bisa terganggu. Anak nggak pulang, bisa pikiran terganggu. Emosi pun bisa terganggu. Hendak kita pun bisa terganggu. Sehingga kita selalu kadang-kadang jatuh ke dalam dosa. Saudara yang kasih, karena apa? Karena kita tidak bisa menguasai jiwa kita. Di dalam jiwa ada pikiran, ada pikiran, ada emosi, ada kehendak. Saudara yang kekasih, di antara yang
tiga ini, kadang-kadang masalah persoalan dunia ini membuat kita terpuruk. Haleluya. Jadi saudaraku, bawalah jiwa kita kepada Tuhan. Bawalah pikiran kita kepada Tuhan. Bawalah kehendak kita kepada Tuhan. Bawalah emosi kita kepada Tuhan. Haleluya. Suka menyembah. Nyanyikan pujian. Amin. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kenapa engkau tertekan? Masalah itu berlalunya itu. Mengapa engkau tertekan dengan hatimu, sakit hatimu? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Engkau ada bersamaku. Terus Tuhan tidak pernah biarkan kita di mana Dia berada, di kekuatan kita, di jiwa kita, Dia selalu bisa menyertai. Dia bersama dengan kita. Jangan mau lemah. Jangan ragu. Kasih Tuhan luar biasa bagi kita. Dia selalu merencanakan yang baik. Bersamamu Tuhan. Oh, kami lewati semua. Nyanyikan dari dasar hati saudara. Lihat penyertaan Tuhan begitu baik, begitu dahsyat, begitu setia. Oh, haleluya. Amin. Engkau yang memberikan pertolongan yang sejati. Engkau yang memperdulikan kami saat tiada satu pun yang peduli kepada kami. Engkau memperdulikan kami, Tuhan. Oh, haleluya, Engkau ada. Tutup mata saudara, rasakan Tuhan. Yang sudah hafal lagunya, tutup mata saudara, resapi. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jangan mau tertekan, jangan mau tertekan. Pikiran kita jangan mau tertekan. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Emosi kita jangan mau tertekan. Kehendak kita jangan mau tertekan. Oh Jesus. Amin, amin. Ku ragukan kasih-Mu bersama-Mu, Bapa. Oh, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Sembahlah Dia. Oh, ada perkenanan Tuhan. Ada keajaiban Tuhan. Rasakanlah, rasakanlah. Rasakan. Tuhan ada di dekat kita. Dia yang bertindak. Dia yang memberikan pertolongan.
pertolongan. Oh Jesus. Haleluya. Bagiku. Hamba mau berdoa Tuhan, kiranya jiwa anak-anak-Mu terpelihara dengan baik. Terima kasih Bapa. Amin. Firman Tuhan belum selesai. Masih berlanjut. Pertama sekali kita bicara tentang pikiran. Amin. Bagaimana kita berpikir? Apakah pikiran kita dangkal? Ada orang berpikir hari ini saja. Ada orang berpikir untuk besok sudah dipikirkan. Ada orang berpikir 1 bulan sudah dipikirkan. Ada orang berpikir 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun ke depan sudah dipikirkan. Itu pikiran. Saudara berada di pikiran yang mana? Punya visi, punya mimpi, punya iman, bagus. Kerjakanlah itu. Pikiran menang. Pikiran sukses. Pikiran maju. Buanglah semua pikiran negatif. Jangan pikiran negatif menguasai kita. Haleluya. Jangan pikiran kalah menguasai kita. Jangan pikiran tidak mungkin menguasai kita. Kuasai pikiran kita. Amin. Apa yang kita lihat? Kekalahankah? Apa yang kita lihat? Ketidakmungkinankah? Saudaraku yang kekasih, itu semua ada di pikiran kita. Apa yang kita pikirkan? Saudaraku yang kekasih, pikiran lemahkah? Saudaraku, aku tak berdaya, aku tidak punya apa-apa, aku nggak berguna. Saudaraku yang kasih, itu di pikiran. Pikiran akan menentukan kekuatan kita. Pikiran akan menentukan kemajuan kita. Pikiran akan menentukan mujizat di dalam diri kita. Haleluya. Tergantung bagaimana cara kita berpikir. Kalau pikiran kita kalah, pikiran kita pikiran mental tempe. Jadilah tempe. Tapi kalau kita makan tempe dan makan tahu, lembek memang itu. Tapi pikiran kita, mental kita bukan mental tempe, maka kita menjadi orang yang berhasil. Haleluya. Kenapa singa dikatakan raja hutan? Apakah karena dia hebat kali? Boleh kita teliti. Mana lebih kuat? Gajah atau singa? Lebih kuat gajah. Gajah, saudaraku, ngangkat balok dari Toba sana. Dulu sebelum ada traktor dan lain-lain. Gajah mengangkat balok-balok kayu itu naik. Bisa singa mengangkatnya? Nggak bisa. Mana lebih kencang larinya? Rusa atau singa? Kijang atau singa? Mana lebih kencang? Kalaulah kita suruh dia lomba lari. Ini udah mau dekat 17 Agustus. Coba kita suruh dia lomba lari. Tapi sudah diteliti, kita nggak usah capek-capek meneliti itu. Sudah ada yang menelitinya. Lari kijang, lari rusa itu lebih kencang dari singa. Kijang 100 km, 90 km per jam. Itu larinya. Tapi lari singa 80 paling kencang.
80 kilometer per jam. Saudaraku yang kekasih, tapi kenapa kadang-kadang rusa itu diterkam oleh singa? Ketika dia mengejar rusa, mengejar kijang. Kenapa dia bisa diterkam? Saudaraku yang kasih, karena rusa, kijang selalu melihat ke belakang. Masih jauh nggak singanya? Sikit-sikit tengok, lari lagi. Sikit-sikit tengok, lari lagi. Karena dia menoleh, itu sikit-sikit noleh, sikit noleh, maka kecepatannya berkurang. Amin. Maka dia diterkam oleh singa itu. Saudaraku yang kasih, perbedaan singa dengan rusa ini, kenapa dia dikatakan raja hutan? Karena singa ini melihat musuhnya, melihat lawannya sebagai makanannya, santapannya. Dia tidak mau menyerah. Gajah pun kalau ditengok sendirian, singa begitu banyak, saudaraku, maka gajah itu, sebesar apapun gajah itu bisa jadi sate. Semakin besar singa ini melihat musuhnya, lawannya, maka dia berkata, mungkin dalam hatinya, semakin banyak makanan kita hari ini. Bagaimana kita melihat? Apakah kita melihat keadaan situasi kita ini seperti rusa, atau seperti singa, seperti kijang, atau seperti singa? Artinya bagaimana? Lihatlah hidup kita ini dengan iman. Berpikir kita ini berpikir iman. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Ya, hikmat ini bagi kita pada hari ini. Mari, pikiran kita kuasai. Pikirlah pikiran yang positif. Pikirlah pikiran yang menang. Pikirlah pikiran yang membangun. Amin. Iman kita, saudaraku yang kekasih, harus mengalahkan persoalan kita. Jangan pikiran kita ditekan. Kita tidak beriman lagi. Kita kalah. Jangan mau kalah, amin. Saudara melihat persoalan, jangan mau kalah. Katakan sama temannya, kalau engkau melihat persoalan, jangan mau kalah. Haleluya. Pikiran kita pikiran iman, amin. Apa yang ada di depan kita, saudaraku, kita giling, kita gasak, kita hancurkan. Sebesar apapun itu, amin. Ini baru demam, letoy. Baru nggak ada duit, letoy. Baru hujan gerimis, letoy. 5L, letih, loyo, lesu, lemah, gembulan. Saudaraku, jangan mau lemah, amin. Berjalan dengan iman. Pikiran kita pikiran iman. Jangan lagi pikiran ke belakang. Jangan lagi pikiran duniawi. Jangan lagi pikiran masa lalu. Jangan pikirkan lagi mantan. Apa itu mantan? Semua dosa-dosa kita itu mantan. Yang sudah kita dengarkan minggu lalu. 2 minggu lalu. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kekasih, pikiran kita
harus pikiran dengan mental menang. Haleluya. Haleluya. Mungkin aungan singa itu memang kita dengarnya pun takut ya. Oh, belum mirip ya. Pernah dengar aungan singa? Pernah dengar? Menggelegar ya kan? Tupai pun bisa tumbang, jatuh dari atas pohon. Mendengar aungan singa. Ngeri kita rasa. Saudaraku, ngeri kita rasa dunia ini. Ngeri kita rasa, saudaraku, suara dunia ini. Keadaan dunia ini. Saudaraku, ngeri kita rasa. Takut. Saudaraku yang kasih, lihatlah dengan iman kita, pikiran kita. Saudaraku yang kekasih, harus pikiran, iman, mental kita, mental iman. Haleluya. Nah, jadi kita harus mengerti titik kekuatan kita adalah iman, pikiran kita, pikiran iman. Saudaraku yang kasih, kalau kita melihat kenyataan memang sangat berat. Melihat kenyataan memang kita tidak akan mampu melihat kenyataan. Saudaraku, memang tidak mungkin. Betul lah, memang tidak mungkin. Tapi kalau kita melihat dengan iman, apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Haleluya. Tidak mungkin engkau sembuh. Tidak mungkin engkau diberkati. Tidak mungkin engkau naik jabatan. Tidak mungkin engkau dapat kerja. Tidak mungkin engkau bahagia. Itu kata dunia yang memang kelihatannya memang tidak mungkin. Tetapi kalau kita melangkah dengan pikiran menang, melangkah dengan pikiran saudaraku yang kasih firman, maka mujizat Tuhan selalu bekerja, diberikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Sudah sehat pikirannya? Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Ada yang sakit pikirannya? Kalau pikiran negatif itu pikiran sakit. Haleluya. Jadi jangan pikiran negatif. Sehatlah pikiran kita. Kalau kita berkata, tidak mungkin aku sembuh, itu pikiran sakit atau pikiran sehat? Jangan mau pikiran kita sakit. Haleluya. Gak mungkin aku bisa memenangkan jiwa baru. Itu perkataan. Berarti minggu depan bisa bawa jiwa baru. Minggu depan bisa bawa temannya yang tidak hadir hari ini. Minggu depan, saudaraku, ada sesuatu yang baru diberikan kepada saudara. Haleluya. Perkara yang kedua yang harus kita perhatikan, yang harus menjadi sehat, emosi. Emosi itu bukan hanya marah, bukan. Emosi itu perasaan senang, itu emosi. Ya. Perasaan sedih itu juga emosi. Ngamuk-ngamuk itu juga emosi. Bertengkar juga memang itu emosi. Tapi kita tidak mau emosi kita ini sakit. Emosi kita emosi sehat. Kita tertawa itu juga emosi. Mana mau kita pilih? Tertawa atau bersedih? Tertawa itu sehat, bersedih itu emosi yang sakit. Saudaraku, ketawa ya aja setan itu. Pernah saudara ketawa setan? Dia katakan gak ada lagi uang. Walah, ketawa iya aja.
Uang itu kan kertasnya. Bilang sama si Bolis. Amin. Saudara yang kekasih, jangan mau kalah. Kan kita nggak bisa kenyang dengan kertas. Bilang aja begitu. Amin. Supaya kita bisa kalahkan iblis dengan emosi kita, dengan pikiran kita. Tertawa itu sehat, apalagi bahagia itu sehat, senyum itu sehat. Coba lihat, senyum, sudah senyum? Temannya? Kalau belum senyum, cuma nanya sakit ya kau bilang. Cemas itu sakit, khawatir itu sakit, itu kan bentuk-bentuk emosi. Saudara yang kasih, kapan ada perubahan yang nggak baik, kapan ada perubahan yang nggak cocok dalam diri kita, saudara yang kasih, kita bisa mengalami sakit, emosi yang sakit. Jangan mau emosi kita sakit. Jangan biarkan emosi kita sakit. Haleluya. Kelola emosi kita dengan baik. Tidak ada yang kebetulan, semuanya yang terjadi bagi kita. Saudaraku, ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan. Saudaraku yang kasih. Jadi kelola emosi. Kadang-kadang keadaan membuat kita marah. Melihat istri, nggak ada angin, nggak ada tobat, nggak ada apa, kita marah. Bukan di sini, suami-suami di sini. Amin. Kadang-kadang melihat suami, nggak ada angin, nggak ada apa, panjang mukanya. Kenapa kira-kira? Paling kencang setoran kurang. Betul ibu-ibu? Kalau kurang setoran, jangan panjang mukanya. Haleluya. Saudara yang kasih, mulai, hai jiwaku, hai emosiku, kuasai. Bagaimana kita menguasainya? Sembah Tuhan. Tuhan, biasanya suamiku store 5 juta satu hari. Ini berkurang Tuhan. Sedikitnya memang kurangnya, 500.000-nya berkurang. Tapi aku berdoa Tuhan, kemanapun kurangnya itu Tuhan, memang hanya Engkau dan Dia yang tahu. Tapi aku bersyukur kepadamu pada hari ini, aku tidak mau tertekan. Aku mau bersuka cita. Amin. Haleluya. Ibu-ibu, jangan mau tertekan, amin. Kurang setoran. Nyanyi, puji Tuhan, amin. Haleluya. Kan banyak hal bisa dialami. Mungkin suaminya tadi bocor ban. Mungkin suaminya tadi mogok keretanya, mobilnya. Mungkin ada tadi temannya mesti ditraktir. Saudaraku, biarlah emosi kita bisa kita kuasai. Benar pun kita, kadang-kadang memang kita harus menguasai emosi kita. Apa, saudaraku? Saat kita melihat sesuatu yang tidak benar, yang membuat kita marah, berdiam diri. Jangan bicara apapun. Berdiam diri saja, berdiam diri. Tarik nafas. Kadang-kadang mau kita tonjok anak kita. Kadang-kadang mau kita tonjok suami kita.
Betul itu. Ya kan? Kadang mau kita ceraikan istri kita. Gak ada ya. Di sini gak ada ya. Gak ada. Dulu langsing, sekarang langsung. Jangan gara-gara itu bisa. Amin. Bisa tempat tidur pun jangan. Terima kasih Tuhan, tambah gemuk. Tilam pun sudah nggak beli lagi. Jangan buat keputusan saat kita emosi. Berdiam diri saja. Haleluya. Tarik nafas dalam-dalam. Kalau masih juga keadaan membuat kita masih mau marah, pergi keluar. Masih juga keadaan belum dingin, pergi keluar makan. Amin. Amin. Karena kalau kita buat demikian, maka kita menang menguasai emosi kita. Maka jiwa kita sehat. Haleluya. Haleluya. Banyak orang melihat orang yang jalan-jalan di luar sana, yang tidak pakai baju, tidak berpakaian, kita katakan dia orang gila. Kenapa? Karena sakit jiwanya itu udah sakit berat. Tapi kalau kita nggak bisa mengelola emosi kita, sehingga kita marah-marah, sehingga kita mau bertengkar, kita mau berantem, kita mau meninju orang, kita mau menyepak orang, saudaraku, maka itu sebenarnya juga sakit. Sakit apa? Tapi masih ringan. Belum jalan sendiri dia. Belum. Tapi menuju ke sana. Hati-hati. Bisa putus loh. Haleluya. Haleluya. Satu sisi memang kita bersyukur atas emosi. Betul? Karena perasaan senang, perasaan sukacita itu juga emosi. Satu sisi kita bersyukur. Saudara yang kasih, itu adalah emosi yang sehat. Tetapi emosi yang negatif ini, buangkanlah, hilangkanlah. Setidaknya solusi yang kita buat tadi, tenang dulu ketika ada persoalan. Amin. Apa saudaraku? Tenang dulu ketika ada persoalan. Walaupun sekeliling kita, seperti gempa bumi, ya, orang yang marah-marah, orang yang cakap kotor, caci maki, tenang dulu, tenang. Saudara yang kasih, masih juga belum bisa pergi makan. Haleluya, haleluya. Maka itu bisa menetralisir situasi keadaan diri kita ini, ya, sehingga kita bisa menguasai emosi kita. Memang salah satu emosi yang positif harus kita bangun. Tuhan berikan itu bagi kita. Kenapa? Karena kita bukan robot. Robot gak ada emosinya. Robot bisa tertawa? Gak bisa. Robot bisa nangis? Ada air matanya? Gak ada. Jadi gak ada perasaannya itu. Robot gak ada perasaannya. Amin. Haleluya. Saudaraku, persoalan kita yang berat, yang begitu menekan, kadang-kadang saudaraku emosi kita membuat kita nggak tahan. Kita alami, saudaraku, tekanan yang berat. Emosi kita kadang nggak tertahan, membuat kita bisa sakit hati.
saat itulah saudaraku, naikkan pujian, sembahlah Tuhan. Di titik terendah sekalipun, Tuhan angkat kita. Amin. Jangan lemah. Jangan menjadi marah dengan keadaan. Jangan menjadi marah kepada sekeliling, pada pasangan, kepada anak. Jangan. Haleluya. Udah res sekali uang saudara. Saudaraku yang kasih. Duduk di bawah kaki Tuhan, sembahlah Dia. Haleluya. Saudaraku yang kasih. Saat memang benar-benar nol, sembah Tuhan. Bukan hanya nol, minus, kurang. Bernyanyilah. Salah satu bentuk mengobati jiwa kita, bernyanyilah. Menyembahlah. Haleluya. Tahu lagu Kukagumi caramu mencintaiku. Tahu? Ayo. Tahu lagunya ya? Mana layarnya? Coba tampilkan dulu. Kita mau banyak menyembah Tuhan hari ini, amin. Kukagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Yesus sayang kepada kita. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Jangan kita yang menyerah. Tuhan tak terbatas kuasamu, karena tidak terbatas kuasanya. tak terduga caramu. Haleluya. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Tidak terduga jalan-jalan Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu,
Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Diberkatilah umat-Mu Tuhan. Di titik terendah sekalipun kami tidak menyerah. Kami menjaga emosi kami untuk tidak stres. Menjaga emosi kami untuk tidak tertekan. Jiwa kami tidak tertekan. Terima kasih Tuhan. Amin. Belum selesai khotbahnya. Selanjutnya apa, saudaraku? Kehendak di dalam diri kita, biarlah kehendak kita kehendak yang sehat. Semua kita punya keinginan, semua kita punya kehendak. Tapi marilah, saudaraku, kita selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Amin. Jangan kita terlalu sibuk di dunia ini sehingga kita mengabaikan kehendak Tuhan. Kita mengabaikan perintah Tuhan. Kita mengabaikan yang terpenting. Mengapa? Karena dunia membuat kita sibuk. Dunia membuat kita, saudaraku, terpana dengan kilaunya, daya tariknya. Saudaraku yang kasih, itu akan mengalihkan kehendak kita. Sehingga kita pengen ini, pengen ini, pengen ini. Pengen itu, pengen itu, pengen itu. Istri satu pengen dua, karena yang lain kita lihat punya dua. Punya suami tiga, karena yang lain ada suaminya tiga. Saudaraku, rumah tetangga sudah lantai 6. Kita satu lantai pun belum. Saudara yang kasih, kehendak kita. Hati-hati kehendak ini. Amin. Haleluya. Orang punya mobil, saudaraku, Mercedes. Kita pengen juga punya Mercedes. Sehingga kita rela ngutang-ngutang ke sana kemari. Saudaraku, kuasai kehendak kita. Itu dunia. Saudaraku, hilangnya semua itu. Amin. Yang terpenting saudara cari, kita utamakan. Apa itu? Kehendak Tuhan kita kerjakan. Sama seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan. Beda dengan Marta. Marta sibuk dengan dunia. Mana Marta? Maria absen? Oh, hadir. Saya lihat kok nggak nampak-nampak. Jangan-jangan absen, saya pikir. Di sini lengkap, ada Maria, ada Marta. Tapi Joshua dan Kaleb sedang tidak ada. Anak Pak Regar, Joshua dan Kaleb sedang merantau. Kuasai kehendak, amin. Bagaimana caranya, saudaraku? Kita harus tahu kehendak yang diinginkan Tuhan. Jangan melihat dunia ini, kilau dunia ini, sehingga kita terpana, sehingga kita tergoda, sehingga kita terpikat olehnya. Yang terpenting apa? Kehendak Tuhan, mari kita kerjakan. Haleluya. Haleluya. Selaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Amin. Caranya bagaimana supaya sehat kehendak Tuhan ini di dalam diri kita? Kerjakanlah seperti Maria. Duduk di bawah kaki Tuhan.
mendengar suaranya. Amin. Amin. Suara Tuhan itu begitu indah baginya. Haleluya. Firman Tuhan itu begitu manis bagi kita. Skedul itu rasanya gak cukup, pengen dilewati, baca terus. Kalau bisa Alkitab ini 1 minggu selesai. Ini enggak, 5 tahun gak siap-siap. Karena apa? Karena gak dibaca. Saudaraku, mari kita kerjakan kehendak Tuhan, amin. Duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar suaranya, membaca firman-Nya. Keluarkan suara saudara membaca firman, jangan dalam hati. Supaya kita dengar masuk ke hati. Karena saudaraku, ketika kita mendengar, masuk ke hati, masuk ke pikiran. Dan menjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, daya tarik dunia ini menggoda, mengikat. Saudaraku, kadang-kadang bisa terlena. Jadi supaya jiwa kita sehat, pikiran kita sehat, kehendak kita sehat, pujilah Tuhan. Apa pujiannya? Tuhan tak pernah janji, jalan selalu, tetapi Dia berjanji. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia Sembuhkan sakit saudara, selalu menyertai. sakit di pikiran, sakit di emosi, Tuhan tak sakit di pernah kehendak. janji, Sembuhkan dengan jalan setia, selalu dengan rata, penyembahan. tetapi Hai Dia jiwaku, pujilah Tuhan. berjanji Hai jiwaku, berikan pujilah Tuhan. kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan menyerah, Jangan saudaraku. berputus asa. Ada Tuhan bersama kita. Mujizat Tuhan ada. Saya. Haleluya. Sudah sembuh? Sudah sehat? Tanya dulu temannya. Sudah sembuh jiwamu?
saudaraku mau nangis, mau tak nangis. Bebaskan rohmu, saudaraku. Laki-laki, gak usah malu. Kalau mau nangis, tangiskan saja. Amin. Saudara yang kekasih, keadaan dunia ini menggoncang sama seperti kehidupan Paulus. Bagaimana Paulus digoncang hidupnya, bahkan diragukan kerasulan Paulus. Saudara yang kekasih, mengapa diragukan kerasulan Paulus? Karena Paulus berasal dari agama lain, dari penganiaya, dari menangkap orang-orang Kristen, bukan pengikut Kristus, tapi ditangkap oleh Tuhan. Lalu dia mengikut Tuhan, dia bertobat, dia bersungguh-sungguh. Saudara, sepertiga dari Alkitab ditulis oleh Paulus. Masih ada orang yang meragukan Paulus. Begitulah goncangannya kepada Paulus ini. Baik dari orang Yahudi, baik dari murid-murid Kristus yang lain, saudara yang kasih. Baik dari pengajaran sesat, dari berbagai macam pergumulan yang dialami oleh Paulus. Saudara yang kasih. Tetapi lihat, ketika dia dimasukkan penjara, di mana saudaraku? Ketika dia dimasukkan ke penjara, apakah karena dia curi ayam? Apakah dia karena narkoba? Apakah karena mencopet? Dia masuk penjara karena Injil. Amin. Tuhan tidak pernah biarkan orang yang setia kepadanya, orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Ini perlu dicatat. Tidak pernah dia tinggalkan. Saudara yang kekasih, tapi yang dilakukan Paulus bukan perkataan negatif. Malah dia di penjara menguatkan orang yang di luar penjara. Orang yang dia di penjara tapi menghiburkan orang yang di luar penjara. Tetapi ada orang yang di penjara, sedih hatinya, terpuruk hidupnya karena kesalahannya sendiri. Saudaraku, tapi berbeda dengan Paulus. Karena itulah dia mau memuji Tuhan, mengangkat jiwanya, menyembah Tuhan, bernyanyi, bersorak. Haleluya. Mungkin dia bernyanyi segala puji syukur. Mungkin dia bernyanyi, Bapa Engkau baik. Saudaraku, satu lagu mungkin belum terjadi apa-apa. Dua lagu mungkin belum. Tapi ketika dia menyembah Tuhan, penjara itu tidak bisa menahannya. Amin. Pujian penyembahan, jiwa Paulus memuji menyembah Tuhan sampai Tuhan berkata, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Sehingga Tuhan Yesus pun mendengar dari sorga pujian Paulus, penyembahan Paulus, kaki Tuhan Yesus bergoyang-goyang. Karena kaki Paulus bergoyang-goyang. Karena kaki Tuhan Yesus bergoyang-goyang di sorga. Karena pujian Paulus di penjara, bumi tumpuan kaki Tuhan Yesus pun bergoncang. Haleluya. Sehingga Paulus bebas dari penjara. Sendi-sendi penjara terbuka. Engsel-engsel, gembok-gembok terbuka dengan sendirinya mengeluarkan Paulus. Begitu dahsyatnya penyembuhan dari memuji, menyembah Tuhan. Jangan mau tertekan, hai jiwaku, pujilah Dia, pujilah namanya yang kudus, yang besar.
Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Kata Mazmur. Saudaraku, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, amin. Apa lagunya? Di dalam kehidupan manusia. Tahu lagunya? Banyak tantangan dan cobaan dunia. Kadangkala kita tak mampu. Kadangkala kita tak sanggup menghadapi semuanya. Gak ada yang tahu? Coba tampilkan dulu, biar sama-sama kita menyanyi. Di dalam kehidupan manusia, banyak tantangan dan godaan. Banyak tantangan dan godaan dunia. Kadangkala kita tak mampu. Kadangkala kita tak mampu. Kadangkala kita tak sanggup menghadapi semuanya. Tapi ada satu penolongmu yang sanggup mengatasi beban hidup. Yesus Tuhan, nama yang agung. Yesus Tuhan, nama yang kudus. Dia mampu mengangkat beban hidupku. Gak sanggup? Saudaraku, serahkan sama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Tuhan Yesus sanggup, saudaraku yang kasih, mengubahkan keadaan kita. Sekalipun dunia menekan, sekalipun dunia bergoncang, sekalipun dunia tidak menghargakan kita. Sama seperti Paulus, masalah menekan, persoalan menekan, begitu bertubi-tubi, saudaraku yang kasih. Tapi Paulus mengangkat jiwanya, hatinya, pikirannya, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Mungkin kita perlu ganti lagu. Penolong yang selalu setia, terus memenuhi keperluanku. amin. Tak pernah Dia Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Semula. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Haleluya. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Dia sahabat kita. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Rasakan Dia ada di sini. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Haleluya. Tuhan
setia, tetap percaya, percaya. Tuhan setia. Haleluya, sembahlah Dia, sembahlah Tuhan. Haleluya. Oh, oh, Sembuhlah, sembuhlah, sembuhlah. Sembuh pikiran yang sakit, sembuh emosi yang sakit, sembuh kehendak yang sakit. sembuhkanlah jiwa kami, Nama Yesus. sembuhkan kami.